Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Best University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nirmalasari, NIM 1805520021, dari kelas B1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan mengenai standar audit untuk peristiwa kemudian, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Sebelum masuk ke pembahasan, agenda yang akan saya bahas yaitu ada yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lapangan. Itu mencakup yang pertama, ada peristiwa kemudian dan tujuannya. Yang kedua, ada prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Yang ketiga, surat representasi klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Lalu, dalam mengevaluasi temuan mencakup membuat penilaian akhir dan membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Yang kedua, mengevaluasi kelanjutan usaha. Yang ketiga, merumuskan pendapatan dan menulis naskah laporan audit. Lalu, saya akan membahas juga berkomunikasi dengan klien, kemudian tanggung jawab setelah audit. Kemudian ada penemuan prosedur yang dihilangkan. Yang terakhir
ada kekurangan dalam perancangan pengendalian internal. Langsung saja saya bahas peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasikan dua jenis peristiwa. Yang pertama, ada peristiwa kemudian jenis 1, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, ada peristiwa kemudian jenis 2, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Lalu, tujuan dari peristiwa kemudian yaitu memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal keuangan dan tanggal laporan audit yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Lalu, prosedur dalam periode setelah tanggal neraca. Yang pertama itu membaca laporan keuangan interim terakhir yang tersedia serta membandingkannya dengan laporan yang sedang dilaporkan dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dalam situasi ini. Yang kedua, menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi mengenai kewajiban kontingen atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca, perubahan signifikan pada modal saham, status saat ini dari pos-pos yang sebelumnya dipertanggungjawabkan atas dasar sementara. Yang ketiga, ada membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham, dan komite lainnya yang sesuai. Yang keempat, menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Yang kelima, mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Yang keenam, melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi ini. Pengaruhnya terhadap laporan keuangan jika kelalaian untuk mencatat atau mengungkapkan secara tepat peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menimbulkan penyimpangan dari laporan standar auditor. Tergantung pada materialitas, auditor harus menyatakan baik
pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar, karena laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Kontingensi sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh apabila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kontingensi keuntungan seperti klaim oleh klien terhadap pihak lain atas pelanggaran paten hanya akan menimbulkan masalah yang relatif kecil bagi auditor. Mengapa? Karena menurut GAAP, hal itu biasanya tidak dicatat sampai terrealisasi. Kemudian kontingensi kerugian di pihak lain seringkali merupakan masalah yang signifikan bagi auditor, tergantung pada evaluasi yang subjektif atas kemungkinan pembayaran masa depan. GAAP mensyaratkan bahwa kontingensi kerugian harus, yang pertama, mencatat sebagai kewajiban kontingen, yang kedua, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau diabaikan. Kontingensi ini meliputi jaminan produk, jaminan kewajiban pihak lain, dan litigasi, klaim, serta penilaian. Adapun pertimbangan audit. Dalam pertimbangan audit, auditor harus mendapatkan bukti-bukti tentang yang pertama, eksistensi kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi klaim dan penilaian. Yang kedua, periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. Yang ketiga, tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang keempat, terakhir, jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Lalu adapun surat representasi klien. Surat representasi klien menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti, tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat. Representasi manajemen mencakup mengkonfirmasikan representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Kemudian mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Isi surat representasi ada yang pertama, laporan keuangan, yang kedua, kelengkapan konfirmasi, yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Yang keempat, ada peristiwa kemudian. Selanjutnya, pengaruh surat representasi terhadap laporan auditor yaitu apabila auditor menerima surat rep dan ia harus mampu mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan audit standar dapat dikeluarkan. Akan tetapi, ada keterbatasan pada lingkup audit jika auditor tidak dapat memperoleh surat rep atau mendukung representasi manajemen
yang bersifat material bagi laporan keuangan dengan prosedur audit lainnya, suatu pembatan lingkup akan mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar auditor, baik melalui pendapat wajar dengan kualifikasi maupun penolakan pemberian pendapat. Ada melaksanakan prosedur audit, melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan penggunaan rasio dan teknik-teknik komparatif lain-lainnya. Prosedur analitis juga disyaratkan dalam menyelesaikan audit sebagai review keseluruhan atas laporan keuangan. Tujuan dari review keseluruhan adalah untuk membantu auditor menilai kesimpulan yang dicapai dalam audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Prosedur analitis untuk review keseluruhan harus dilaksanakan oleh pribadi yang mempunyai pengetahuan komprehensif mengenai bisnis dan industri klien seperti partner atau manajer audit. Berbagai prosedur analitis dapat digunakan. Prosedur itu harus yang pertama diterapkan pada bidang-bidang audit yang kritis dan diidentifikasi selama audit. Yang kedua, didasarkan pada data laporan keuangan sesudah semua penyesuaian dan reklasifikasi audit telah diakui. Dalam melakukan review keseluruhan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, data perusahaan dapat dibandingkan dengan yang pertama, hasil yang diharapkan entitas berdasar dinamika bisnis yang mendasarinya. Yang kedua, data yang tersedia mengenai kinerja industri. Yang ketiga, data non-keuangan yang relevan seperti unit yang diproduksi atau dijual serta jumlah karyawan. Selanjutnya, mengevaluasi temuan. Auditor mempunyai dua tujuan berikut dalam mengevaluasi temuan-temuan. Yang pertama itu menentukan jenis pendapatan yang harus dinyatakan. Dan yang kedua, menentukan apakah standar pemeriksaan yang diterima secara umum telah terpenuhi dalam audit. Untuk mencapai tujuan ini, auditor menyelesaikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Yang kedua, mengevaluasi apakah ada keraguan yang besar mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya. Yang ketiga, melakukan review teknis atas laporan keuangan. Yang keempat, merumuskan pendapat dan membuat masalah laporan audit. Yang terakhir, 5, melakukan review akhir atas kertas kerja. Membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Dalam merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan, auditor harus menggabungkan semua bukti yang diperoleh selama audit. Prasyarat yang esensial dalam memutuskan suatu pendapat yang akan dikeluarkan adalah penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Titik tolak untuk melakukan proses ini adalah menjumlahkan salah saji yang ditemukan ketika memeriksa semua akun yang belum dikoreksi oleh klien. Penentuan auditor
atas salah saji suatu akun dapat mencakup komponen berikut. Yang pertama itu salah saji yang belum dikoreksi, yang secara spesifik diidentifikasi melalui pengujian substantif atas rincian transaksi dan saldo. Yang kedua, proyeksi salah saji yang belum dikoreksi yang diestimasi melalui teknik sampling audit. Yang ketiga, estimasi salah saji yang dideteksi melalui prosedur analitis dan dikuantifikasi oleh prosedur audit lainnya. Lalu mengevaluasi kelanjutan usaha. Dalam hal ini, jika auditor merasa yakin bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelanjutan usaha selama periode yang cukup layak, maka dapat mengambil langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh kondisi atau peristiwa tersebut. Dan yang kedua, menilai kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat diterapkan secara efektif. Jika setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang substansial mengenai kelanjutan usaha, maka ia harus mempertimbangkan kelayakan pengungkapan mengenai kemungkinan ketidakmampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha dan menyertakan suatu paragraf penjelas dalam laporan audit untuk mencerminkan kesimpulan. Lalu informasi yang mungkin diungkapkan itu mencakup yang pertama, kondisi dan peristiwa bersangkutan yang menimbulkan penilaian atas kerugian yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. Yang kedua, kemungkinan pengaruh kondisi dan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi manajemen atas signifikasi dari kondisi-kondisi dan peristiwa itu serta setiap faktor yang dapat mengurangi. Yang keempat, kemungkinan penghentian operasi. Yang kelima, rencana manajemen termasuk informasi keuangan prospektif yang relevan. Yang keenam, informasi tentang pemulihan atau klasifikasi jumlah aktiva yang tercatat atau jumlah klasifikasi kewajiban. Lalu adapun merumuskan pendapatan dan menuliskan naskah laporan audit. Dalam menyelesaikan audit, auditor perlu memisahkan temuan-temuan dengan mengikhtisarkan dan mengevaluasinya untuk tujuan menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Sebelum mengambil keputusan akhir tentang pendapat, biasanya diadakan suatu konferensi dengan klien. Pada pertemuan ini, auditor melaporkan semua temuannya secara lisan dan berusaha memberikan dasar pemikiran untuk melakukan penyesuaian yang diusulkan dan atau pengungkapan tambahan. Pada akhirnya, beberapa kesepakatan umumnya dapat dicapai tentang perubahan yang harus dilakukan dan auditor dapat meneruskan dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Apabila kesepakatan tersebut tidak dapat dicapai, maka auditor mungkin akan mengeluarkan jenis pendapat lainnya. Lalu adapun berkomunikasi dengan klien mencakup yang pertama itu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal. Di sini ada dua. Yang pertama, kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan, yaitu kekurangan yang signifikan dalam perancangan atau operasi pengendalian internal yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan organisasi untuk mencatat, memproses, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Yang kedua, kelemahan yang material, yaitu suatu kondisi yang dapat dilaporkan di mana rancangan atau operasi dari satu atau lebih komponen pengendalian internal tidak mempengaruhi risiko hingga tingkat yang relatif rendah, sehingga salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan dalam jumlah yang material dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang sedang diaudit mungkin terjadi dan tidak terdeteksi pada periode yang tepat waktu oleh karyawan. Yang kedua itu ada mengkomunikasikan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan audit. Komunikasi itu biasanya dilakukan secara lisan atau tertulis. Dalam hal ini dapat terjadi selama atau segera setelah audit. Apabila komunikasi itu dilakukan secara tertulis, maka laporan tersebut harus menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk komite audit. Komunikasi dengan komite audit mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, tanggung jawab auditor menurut JAAS, termasuk kepastian yang diberikan oleh suatu audit bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Konsep materialitas yang digunakan dalam audit dan jenis pengujian audit yang dilaksanakan. Yang kedua, kewajiban akuntansi yang signifikan seperti seleksi awal dan perubahan kebijakan manajemen, metode akuntansi, dana pengaruh kebijakan terhadap bidang-bidang yang kurang memiliki pedoman. Yang ketiga, pertimbangan auditor tentang mutu prinsip akuntansi entitas. Yang keempat, pertimbangan manajemen dan estimasi mencakup dasar-dasar untuk pertimbangan dan proses membuat estimasi akuntansi. Yang kelima, penyesuaian audit yang signifikan yang secara tersendiri atau secara agregat mempunyai pengaruh penting terhadap proses pelaporan keuangan entitas itu. Yang keenam, ketidaksepakatan dengan manajemen yang signifikan mengenai laporan keuangan atau laporan auditor. Lalu yang ketujuh, konsultasi dengan akuntan lain tentang masalah akuntansi atau auditing. Yang kedelapan, masalah penting yang dibahas dengan manajemen sebelum penarikan diri, termasuk yang bersangkutan dengan prinsip akuntansi dan standar auditing. Yang kesembilan, terakhir, kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit seperti penangguhan yang tidak semestinya oleh manajemen tentang izin pelaksanaan
audit dan memberikan informasi yang diperlukan. Lalu akan saya bahas surat manajemen. Surat manajemen memuat rekomendasi yang tidak termasuk dalam komunikasi yang disyaratkan oleh komite audit. Rekomendasi ini biasanya berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Surat manajemen dengan jelas memperlihatkan kepentingan yang berkelanjutan dari auditor dalam hal kesejahteraan dan masa depan klien. Surat manajemen dapat mencakup komentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal yang tidak dipertimbangkan sebagai kondisi yang dapat dilaporkan, dan rekomendasi mengenai pengelolaan sumber daya dan jasa nilai bertambah yang tercatat selama audit. Lalu tanggung jawab setelah audit. Ada penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan fakta yang ada setelah audit pada tanggal laporan audit. Apabila penyelidikan lebih lanjut menguatkan eksistensi fakta itu dan auditor merasa yakin bahwa informasi ini penting, maka auditor harus mengambil langkah untuk mencegah ketergantungan pada laporan audit di masa depan. Hasil yang diinginkan adalah penyusunan laporan yang direvisi oleh klien dan penerbitan laporan audit yang direvisi secara cepat sepraktis mungkin. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah ketergantungan pada laporan sebagai berikut. Ada memberitahu klien bahwa laporan audit tidak dapat dibagi lagi, dikaitkan dengan laporan keuangan. Ada juga memberitahu lembaga berwenang yang mempunyai jurisdiksi terhadap klien bahwa laporan itu tidak dapat lagi diandalkan. Adapun memberitahu biasanya melalui lembaga yang berwenang. Setiap orang yang diketahui mengendalikan pada laporan bahwa laporan audit itu tidak dapat lagi diandalkan. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dalam hal ini, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ada juga fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan,
auditor tidak memiliki kewajiban untuk prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Lalu, penemuan prosedur yang dihilangkan. Penemuan prosedur yang dihilangkan dapat berasal dari review setelah penugasan yang dilaksanakan selama program pengendalian mutu perusahaan atau selama review horizontal oleh akuntan publik dari luar. Ketika menemukan suatu prosedur yang telah dihilangkan, auditor harus menilai kepentingan hal itu bagi kemampuannya saat ini untuk mendukung pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan. Apabila dasar yang memuaskan untuk menyatakan suatu pendapat telah diperoleh dan bukti-bukti mendukung pendapat yang dinyatakan, maka auditor tidak mempunyai tanggung jawab lagi. Selanjutnya, ada kekurangan dalam perancangan pengendalian internal. Yang pertama itu ada keseluruhan perancangan pengendalian internal tidak memadai. Yang kedua, tidak adanya pemisahan tugas yang tepat sejalan dengan tujuan pengendalian yang tepat. Yang ketiga, tidak adanya review dan persetujuan yang tepat atas transaksi, jurnal akuntansi, atau keluaran sistem. Yang keempat itu prosedur yang tidak memadai untuk secara tepat menilai atau menerapkan prinsip akuntansi. Yang kelima, tidak adanya teknik pengendalian lain yang dianggap tepat untuk jenis dan tingkat aktivitas transaksi. Yang keenam, ketentuan yang tidak memadai untuk mengamankan aktiva. Yang ketujuh, bukti bahwa suatu sistem telah gagal memberikan keluaran yang lengkap dan akurat sejalan dengan tujuan serta kebutuhan saat ini karena kelemahan perancangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila dalam penyampaian materi tadi ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Motivasi untuk kita semua, jangan pernah menyerah ketika kita masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kita berhenti mencoba. Karena semua usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kita tidak menyerah dan mampu menghadapi
sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun tidak menyerah untuk menghadapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.